Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, salam sejahtera dan salam damai bersama Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Inilah Injil suci menurut Matius. Sesudah itu, naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, bacaan Injil Matius hari ini mengenai orang lumpuh disembuhkan. Di sini mau diperlihatkan di mana seorang lumpuh dilayani oleh orang lain. Mungkin teman komunitasnya menggotongnya untuk dibawa ke hadapan Yesus. Hidup di dunia ini, kita membutuhkan orang lain, sebab kita tidak dapat hidup sendirian dan tidak dapat hidup untuk diri sendiri. Kita dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tidak harus berbentuk uang, tetapi bisa mendoakan orang, menolong membantu orang sakit, seperti dilakukan beberapa orang mengusung si lumpuh agar didoakan dan disembuhkan Yesus. Situasi saat ini banyak orang mengalami kesepian, membutuhkan orang lain mau menemani, mendengar keluh kesahnya, dan mau menolong dirinya. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Salah satu upaya untuk menolong orang lain adalah dengan cara konseling, sebab saat ini konseling sangat dibutuhkan, sebab seringkali setelah menumpahkan segala unek-uneknya, orang tersebut mengalami kelegaan. Kita mau menjadi pendengar bagi orang-orang tersebut, termasuk sudah menolong. Dan tidak selalu harus mengeluarkan duit banyak pada saat melayani orang lain. Zaman dulu tidak ada kursi roda, sehingga
orang lumpuh praktis tidak dapat berbuat banyak untuk menolong dirinya. Selain memohon belas kasihan orang lain untuk menggotongnya. Demikian juga bagi orang mengalami kelumpuhan rohaninya. Orang tersebut tidak berdaya meski ada keinginan untuk sembuh. Sebagai orang beriman Katolik, di sini kesempatan bagi kita untuk menolong orang-orang lumpuh fisiknya maupun lumpuh rohaninya. Sudah saatnya kita peduli kepada orang lain. Mereka membutuhkan pertolongan dari kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Tuhan sudah memberkati kita. Sudah sewajarnya kita juga memberkati orang lain. Jika kita mengalami sukacita saat Tuhan menolong diri kita, maka orang lain pun akan bersukacita saat dirinya ditolong oleh kita. Banyak yang bisa kita pelajari dari bacaan Injil hari ini, diantaranya. Pertama, mengapa Yesus justru mengatakan lebih dahulu, "Dosamu diampuni"? Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi, supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Dosa merupakan biang kerok penghalang berkat Tuhan dicurahkan pada diri kita, sehingga timbullah penderitaan. Sesungguhnya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Penyakit fisik timbul akibat hidup tidak teratur, terutama pengaruh pola makan dan pola tidur tidak sesuai standar umum kesehatan tubuh. Di samping itu, penyakit fisik juga timbul akibat dosa. Contohnya, mengumbar nafsu seks secara berlebihan karena pengaruh dosa zina. Kita tidak tahu dosa orang lumpuh itu maupun dosa orang lain penggotong si lumpuh. Tetapi Yesus melihat atau mengetahui sehingga Yesus mengatakan dosa mereka diampuni. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, hal kedua, seringkali penyakit fisik disebabkan gangguan kejiwaan. Apa penyebabnya dan bagaimana mengatasinya? Salah satu penyebab jiwa yang sakit. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Masalah kejiwaan terberat adalah luka batin yang dapat membuat seseorang depresi berkepanjangan. Oleh sebab itu, jagalah hati supaya tetap bersih dari segala penyakit rohani. Hal ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, masalah kelumpuhan, selain bicara lumpuh fisiknya, juga banyak mengalami lumpuh rohani. Dan hal apa saja yang menjadi sebab dan bagaimana cara menanggulanginya? Lumpuh rohani lebih parah dan lebih berbahaya daripada lumpuh tubuhnya. Orang lumpuh tubuhnya
Bila rohaninya sehat, maka ia tetap semangat hidupnya dan menjaga sikap dan perbuatannya sesuai dengan keyakinan imannya yang tentunya bergantung kepada Tuhan. Orang lumpuh rohaninya bisa dipastikan imannya mati karena ia tidak percaya lagi kepada Tuhan dan hidupnya bergantung pada kekuatan diri sendiri. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ketiga hal ini membuat seseorang jadi lumpuh tubuh atau fisiknya atau lumpuh rohaninya. Bahkan bisa lumpuh keduanya, baik lumpuh fisik maupun lumpuh rohani. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.